Ditkrimum Polda Kepri menggagalkan upaya penyelundupan pekerja imigran Indonesia atau PMI ilegal ke Kamboja. Secara tidak resmi, dua pria yang merupakan perekrut dan penampung PMI ini ditangkap polisi sesaat usai menjemput para korbannya dari Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau. Perdagangan manusia secara ilegal masih kerap terjadi di wilayah Batam. Meski sudah berkali-kali ditangkap dan digagalkan keberangkatannya, namun aksi pengiriman PMI secara ilegal ternyata tak lekang. Hampir setiap hari belasan bahkan puluhan WNI diberangkatkan ke luar negeri. Petugas dari Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda Kepri pun kembali menggalakkan pengiriman 6 orang PMI asal Jakarta dan Tangerang. Para korban akan dikirimkan ke Kamboja via Singapura oleh Medi alias Asong dan Chandra. Kedua pelaku merupakan bagian dari jaringan perdagangan orang yang ada di Kamboja. Menurut Ditkrimum Polda Kepri, Kombes Pol Jepri Siagian, ke-6 korban akan dikerjakan sebagai operator judi online yang berbasis di Kamboja. Setiap korban dijanjikan upah besar yakni sekitar 6 hingga 10 juta. Tak hanya gaji, para pelaku juga memberi iming-iming bonus jika korban mampu menarget warga untuk bermain judi online. Sedangkan untuk keberangkatan, para korban tidak dipungut biaya oleh para pelaku. Para korban akan menempuh perjalanan dari Batam ke Singapura melalui laut. Selanjutnya dari Singapura akan diterbangkan ke Kamboja. Hasil pemeriksaan kita dari 6 orang ini dijanjikan upahnya berbeda-beda, tidak sama. Ya, ada yang mendapatkan 5 juta, ada 7 juta dan 9 juta. Tapi untuk mereka yang mereka kejar ini adalah masalah bonusnya. Bonusnya dijanjikan cukup besar, ada yang bervariasi dari 15 jutaan ke atas. Mereka dapat bonusnya per bulannya. Semua keberangkatan dari calon PMI ini tidak dipungut biaya satupun. Jadi semua yang merekrut ini adalah mereka yang menyiapkan semuanya. Dari biaya uang sakunya, ya, uang saku masing-masing orang per orang 15.000 baht. Kemudian paspor semua, tiket semua disiapkan oleh perekrut situs judi online ini. Pertama, undang-undang tentang perdagangan orang dan kemudian tentang pekerja migran Indonesia. Itu kita dua undang-undang kita terapkan bagi dua orang tersangka ini. Ya. Terlalu percaya dengan iming-iming gaji yang cukup besar dari orang-orang. Harus ikuti semua prosedur yang baik sehingga terjamin keselamatan dan segala hak kepada warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Para tersangka akan dijerat pasal 81 dan 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman 10 tahun penjara serta denda sebesar 15 miliar rupiah. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.